Baik, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Baik yang tempat ini maupun yang di rumah, saya percaya Tuhan Yesus ada dan hadir di tengah-tengah kita semua. Pagi hari ini kita mau memberikan ibadah kita sebagai ucapan syukur. Tidak terasa kita ada di penghujung tahun 2020. Walaupun tahun ini mungkin penuh dengan kejutan, tapi saya percaya kasih setia Tuhan luar biasa atas setiap kita. Amin. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur sebab kasih setiamu baik bagi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Kalau kami boleh ada di hari ini Tuhan, kami percaya bukan satu kebetulan. Dan kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap kejadian yang boleh terjadi baik ataupun tidak baik. Kami percaya Engkau Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Dan pagi hari ini kami merendahkan diri Tuhan. Biar hanya Engkau yang ditinggikan. Dan kami meninggikan Engkau membawa ucapan syukur yang terbaik di hadapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Lebih
setiamu tak pernah layu di hidupku. Kami bersyukur lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari dengan penuh ucapan syukur kita bangkit berdiri. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Mari sembah, naikkan syukur kita pagi ini. Kau yang terbaik bagi Yesus Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang setia. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Yesus Tuhan. Oh, Engkau setia, sebab Engkau pengasih dan penyayang. Kesetiaan-Mu tiada pernah berakhir, Yesus. Dimuliakan Dia Tuhan Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Mari nikmati pagi hari ini, waktu-waktu ini. Percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan mari kita berikan syukur yang terbaik. Apapun boleh terjadi di dalam hidup kita, tapi biarlah kita tetap bersukacita, tetap bersyukur selalu. Sebab Allah adalah Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
Sejak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup kita diubahkan. Amin. Terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, kami bersukacita, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sekarang hidupku penuh kepastian. Sejak ku terima Yesus, akhirnya tersedia hidup yang kekal. Sejak ku terima Yesus, mari nyatakan terima bagi Yesus. Sejak ku terima Yesus, haleluya. Sejak ku terima Yesus, sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, kita akan masuk ke kota Kanaan. Amin. Kita masuk kota Kanaan. Sejak ku terima Yesus, jaminan keselamatan ada pada kita. Haleluya, Tuhanku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, perubahan ajaib sungguh ku alami. Sejak ku terima Yesus, hidupku disinari terang surgawi. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, bersama musik memuji Tuhan, haleluya. Saat kami menerima Engkau sebagai juru selamat kami Tuhan, kami percaya jaminan keselamatan ada bagi kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami dilimpahi sukacita, haleluya. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima
Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu, ya Yesus. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lord. Lord. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu semuanya karena kasih karunia-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. 52 minggu boleh kami lewati. Hingga hari ini kami boleh melewati. Kami masuk di dalam minggu yang terakhir di tahun 2020. Kami melihat banyak penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Melewati lembah-lembah kekelaman sekalipun, Engkau Allah yang menopang tangan kami. Engkau Allah yang tidak membiarkan kami jatuh. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Sungguh Tuhan, pagi hari ini hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur karena kami boleh melihat penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang tahun ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa tahun mendatang pun Engkau tetap Allah yang sama. Engkau Allah yang akan memegang teguh tangan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Mari Tuhan yang berbicara buat setiap kami. Kami mau siapkan hati kami, telinga kami yang terbaik. Agar setiap firman yang boleh kami terima pagi hari ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, saya melihat hari ini Bapak Ibu semuanya bersuka cita ya, amin. Bersemangat, kita hari ini memasuki minggu yang terakhir di tahun 2020. Saya percaya sebenarnya kalau mau diungkapkan ada banyak kesaksian dari Bapak Ibu ya mungkin ya. Tentang perjalanan kehidupan kita sepanjang 2020, bagaimana ada banyak air mata mungkin yang harus kita cucurkan sepanjang 2020. Tapi kalau kita saat ini boleh sampai di penghujung tahun, di minggu terakhir, saya percaya semuanya karena karunia Tuhan, amin. Kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. 10 bulan sudah kita lalui dengan banyak keluh kesah mungkin, dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Dan katanya ya, 2021 katanya, beberapa pengamat mengatakan akan ada gelombang kedua COVID, katanya. Gak tahu benar atau enggak ya, katanya seperti itu. Yang akan membawa korban lebih banyak. Gitu. Sehingga beberapa orang berpikir bahwa mengakhiri tahun 2020 itu ibarat sebuah peribahasa, keluar dari mulut harimau, masuk ke dalam mulut buaya. Jadi lepas dari satu kesulitan, tapi harus menghadapi kesulitan yang lain. Katanya seperti itu. Ada beberapa orang yang mengatakan 2021 itu seperti keluar dari mulut harimau, masuk ke dalam mulut buaya. Lepas dari COVID gelombang 1, dihadapkan pada pendapat beberapa ahli yang mengatakan nanti akan ada COVID gelombang kedua. Katanya korbannya lebih banyak. Kalau COVID gelombang 1 korbannya sekian dan banyak hal yang diporak-porandakan gitu ya. Apalagi nanti COVID gelombang kedua. Katanya seperti itu. Tapi saya percaya bahwa kejadian COVID yang gelombang pertama kemarin ada banyak hal yang serba mendadak terjadi. Yang dulunya usaha mapan mendadak tiba-tiba harus sepi seperti itu. Ada perubahan-perubahan terjadi. Sekolah yang dulunya selalu murid pergi ke sekolah akhirnya mendadak berubah harus lewat online gitu ya. Semuanya serba mendadak itu. Tapi kalau kita bisa melalui, ya saya percaya kita 2021 pun harus punya keberanian untuk berharap kita bisa melalui juga bersama Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang
melepaskan kita seorang diri gitu. Waktu Tuhan berikan sesuatu proses gitu ya dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa Tuhan pun menyediakan kekuatan buat kita. Tidak pernah ditinggalkan sendiri gitu ya. Nah, yang penting buat kita adalah bagaimana kita tetap menjaga iman kita untuk tetap berharap sama Tuhan. Saya tahu bahwa di tengah-tengah kondisi pandemi kemarin, kenyataannya kita lihat di lapangan banyak orang-orang percaya yang mulai tidak lagi berharap sama Tuhan gitu. Ada banyak hal yang dikerjakan, ada yang mulai banting setir gitu kan, yang dulunya pelayanan, mulai banting setir, akhirnya sibuk dengan kegiatan ekonominya sendiri. Ada orang-orang yang dulunya setia kepada Tuhan, mulai mundur karena COVID dengan alasan ya Tuhan kan ngerti kalau kita butuh gitu. Ada banyak hal yang terjadi gitu. Namun saya mengajak bahwa mari kita sungguh-sungguh percaya hari ini bahwa Tuhan itu tidak pernah melepaskan tangan kita. 2021 apapun kata ahli, seberapa berat pun proses yang akan kita hadapi, mari kita menjalaninya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Harapan kita ada di dalam tangan Tuhan. Jangan pernah kehilangan harapan. Karena firman Tuhan mengatakan masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi selama ada Tuhan, selama Tuhan beserta dengan kita, jangan pernah kehilangan harapan. Keadaan mungkin boleh semakin sulit. Kita tidak, hamba Tuhan di tempat ini tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan akan semakin mudah. Kita tidak pernah belajar bahwa kalau ikut Tuhan pasti dimuluskan, enggak. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Proses boleh terjadi, tapi kita tidak boleh kehilangan harapan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita mengatakan tentang tadi peribahasa tadi ya, keluar dari mulut harimau masuk ke dalam mulut buaya. Ini peribahasa yang cukup lucu gitu ya. Keluar dari satu kesulitan masuk ke dalam kesulitan yang lain. Sebenarnya kalau kita baca di dalam Alkitab, ada fase kehidupan dari bangsa Israel di mana mereka mengalami bahasa seperti ini. Keluar dari mulut harimau, masuk ke dalam mulut buaya. Ayo kita sama-sama baca yuk. Di Bilangan 13 ayat 21 sampai 28. Bilangan 13 ayat 21 sampai 28. Oke, akan saya bacakan. Bilangan 13 ayat ke-21 sampai 28. Mereka pergi ke sana, mereka ini ceritanya tentang ke-12 pengintai. Jadi yang kita baca ini tentang ke-12 pengintai. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron, dan di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Nah, ayat yang kita baca hari ini menceritakan tentang kisah 12 pengintai yang mereka disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Waktu mereka sudah selesai mengintai, mereka membawa pulang hasilnya. Kemudian 10 pengintai mengatakan bahwa memang tanah itu bagus, berlimpah susu dan madunya. Tapi ada orang-orang raksasa di sana. Nah, kalau kita baca secara lengkap perikopnya, kita juga baca
pasal-pasal sebelumnya, ternyata kejadian ke-12 pengintai ini tidak terjadi setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi antara mereka keluar dari tanah Mesir, diselamatkan Tuhan, dituntun dengan tangan yang kuat, ada 10 tulah. Kemudian mereka mengalami banyak peristiwa sebelum akhirnya mereka sampai pada peristiwa ke-12 pengintai. Jadi ada selang waktu sekitar 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu ada banyak peristiwa yang terjadi. Bagaimana pemberontakan Harun dan Miriam, bagaimana Tuhan memberikan roti mana, bagaimana Tuhan memberikan daging burung puyuh. Itu ada kejadian yang banyak sebelum akhirnya mereka sampai pada peristiwa ini. Peristiwa di mana Musa menyuruh ke-12 pengintai. Kalau kita bayangkan kondisinya waktu itu memang mereka keluar dari tanah Mesir dengan berbondong-bondong gitu ya. Pasti harapannya satu, supaya mereka bisa menikmati tanah perjanjian. Tuhan berikan janji, kamu akan kutuntun dari Mesir, keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Waktu mereka menjalani kehidupan mereka, tentu mereka punya harapan yang besar bahwa mereka pasti langsung menikmati tanah perjanjian. Namun yang terjadi nggak seperti itu. Keluar dari tanah Mesir, diperhadapkan pada permasalahan yang lain, yaitu laut Teberau itu ya. Bagaimana pasukan Mesir mengejar mereka dan mereka terhalang dengan laut. Permasalahan pertama. Akhirnya diloloskan Tuhan, ada permasalahan lain lagi, tidak ada air. Mereka bersungut-sungut. Dilepaskan Tuhan lagi, ada permasalahan lagi, makanan. Dikasih mana ada permasalahan lagi, bersungut-sungut, burung puyuh gitu kan. Dikasih daging itu, permasalahan lagi. Akhirnya apa? Mereka Harun dan Miriam memberontak sama Musa karena Musa dianggap bisa memberikan perintah tapi tidak bisa melakukan gitu. Sudah lewat gitu ya. Akhirnya setelah 2 tahun mereka berjalan di dalam penantian yang panjang gitu ya. 2 tahun berjalan di padang gurun menantikan janji Tuhan. Akhirnya mereka sampai pada fase yang baru, mereka boleh dalam tanda kutip mengintip tanah perjanjian setelah 2 tahun. Putar-putar 2 tahun, akhirnya boleh mengintip. Tapi ada masalah baru lagi. Karena ternyata tanah perjanjian itu bukan tanah yang bisa diduduki dengan mudah. Tapi tanah perjanjian adalah tanah yang dihuni oleh orang-orang raksasa yang harus dikalahkan. Jadi keluar dari Mesir, keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Keluar dari orang Mesir, dari pasukan Firaun, masuk ke dalam tanah perjanjian yang penuh dengan orang-orang raksasa. Jadi mungkin sepertinya 10 pengintai ini mungkin ya, kalau saya bayangkan mungkin setelah mereka berjalan 2 tahun, mereka bersungut-sungut gitu ya. Mungkin secara psikologis mereka lelah gitu ya. Mereka sudah sepertinya kayaknya Tuhan itu dalam tanda kutip ya, mungkin mereka berpikir kayaknya Tuhan itu terlalu bertele-tele gitu ya. Sudah dikeluarkan, ditaruh padang gurun 2 tahun putar-putar, dikasih lihat tanah perjanjian, tapi banyak orang raksasanya tuh. Makanya kalau kita baca di ayat selanjutnya, orang-orang yang 10 orang itu sampai di bilangan 14 ya, dikatakan bahwa mereka itu mengatakan, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir gitu. Karena mungkin buat mereka berpikir, gimana sih Tuhan ini ada satu permasalahan diloloskan, ada masalah lagi, ada masalah lagi, ada masalah lagi. Kok seolah-olah nggak berhenti gitu masalahnya ya. Sudah sampai di batas tanah Kanaan dikasih masalah lagi, ada raksasa itu. Akhirnya mungkin mereka jenuh gitu. Kok selalu ada masalah sih? Nggak selesai masalahnya itu. Terus daripada gitu, ayo wes kita angkat seorang pemimpin, pulang aja balik ke Mesir. Dulu di Mesir diperbudak, tapi masalahnya nggak seperti ini deh, nggak bertubi-tubi gitu. Tapi begitu kita menuruti Tuhan, keluar dari tanah Mesir, kita diperhadapkan pada situasi di mana masalah itu bertubi-tubi. Yang namanya tanah perjanjian katanya indah itu, ya memang indah, tapi kok ada raksasanya, raksasa yang sulit dikalahkan. Nah, ada perbedaan sikap kalau kita baca tadi ya, ada 10 pengintai yang mengatakan bahwa kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan orang-orang raksasa itu. Kita pasti akan dikalahkan. Kami melihat diri kami seperti belalang gitu ya.
Di kami kecil seperti belalang, sementara mereka raksasa, tidak mungkin dikalahkan. Tapi ada 2 orang yang kita baca di ayat-ayat selanjutnya, 2 orang pengintai yang mereka dengan optimis, mereka yakin kalau mereka bisa meraih janji yang Tuhan sediakan. Ada Yosua, ada Kaleb. 2 orang pengintai ini yang mereka tetap berharap, mereka percaya bahwa janji Tuhan tuh pasti digenapi. Walaupun mungkin waktunya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka berharap mungkin keluar dari Mesir langsung masuk Kanaan. Ternyata enggak, berputar-putar di padang gurun 2 tahun. Tapi di tengah-tengah kesulitan waktu mereka lihat raksasa itu, mereka tahu bahwa Tuhan pasti mampu membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan kita baca memang dari bangsa Israel yang umurnya 20 tahun gitu ya, ke atas, akhirnya hanya ada 2 orang yang bisa masuk tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Sementara yang lainnya tidak bisa masuk tanah Kanaan, hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Pagi hari ini waktu kita merenungkan kembali firman Tuhan, waktu kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk di tahun yang baru, saya percaya ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi nanti di 2021. Mungkin masih pergumulan sama dengan yang kemarin, atau mungkin ada pergumulan-pergumulan yang baru yang muncul dalam hidup kita. Tapi bagaimana sikap kita hari ini akan menentukan bagaimana kita akan menerima kegenapan janji Tuhan. Apakah hari ini waktu kita mau memasuki tahun 2021 kita bersikap seperti 10 pengintai yang mungkin jiwanya lelah karena menantikan janji yang Tuhan berikan dan memilih undur, atau kita mau memilih seperti 2 pengintai yang mereka tetap berharap, mereka tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Hari ini kita akan belajar bagaimana Yosua dan Kaleb, mereka punya keberanian untuk tetap berharap kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah pergumulan yang bertubi-tubi. Pergumulan yang seakan-akan tidak ada akhirnya, bagaimana mereka tetap percaya, mereka tetap berharap, sehingga akhirnya mereka menerima kegenapan janji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar apa sih yang mereka sampaikan kepada bangsa Israel, apa yang Yosua dan Kaleb sampaikan kepada bangsa Israel, yang menjadi kunci mereka bisa tetap kuat berharap kepada Tuhan. Kita akan baca di Bilangan 14, kita maju 1 pasal. Ini kuncinya, Bilangan 14 ayat 6 sampai ke 9. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kunci pertama bagaimana Yosua dan Kaleb bisa memiliki keberanian untuk tetap berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan adalah mereka mengharapkan perkenanan Tuhan. Di ayat 8 kita baca bahwa mereka berkata jika Tuhan berkenan kepada kita. Kuncinya adalah jika Tuhan berkenan. Jadi tanah Kanaan itu tanah yang limpah dengan susu madu anggurnya. Sebuah negeri yang penuh dengan berkat gitu ya, melimpah. Tapi bisa diduduki, bisa dimasuki. Syaratnya satu, waktu mereka berkenan kepada Tuhan. Seringkali kita dalam kehidupan kita meminta perkenanan manusia itu ya. Kita lebih sering mencari perkenanan manusia. Waktu kita diperhadapkan pada kesulitan, kita mencari bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Namun Yosua dan Kaleb ini berbeda. Mereka tuh mencari perkenanan Tuhan. Nah, pertanyaan besarnya, waktu kita tahu bahwa syarat memasuki tanah Kanaan itu adalah perkenanan Tuhan. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara kita bisa berkenan kepada Tuhan? Apakah kita bisa berkenan gitu ya? Wah, saya ini banyak dosa, saya ini masih banyak pergumulan, saya ini masih banyak masalah di dalam keluarga. Bagaimana saya bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Apakah kalau saya pergi ke gereja tiap hari, kemudian berdoa berpuasa, saya berbuat baik, saya memberikan bantuan kepada orang lain, apakah hidup saya pasti berkenan kepada Tuhan? Kita baca yuk satu ayat lagi. Kita akan baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Ini ada yang bisa membantu membacakan? Kisah Rasul 10 ayat 35. Firman Tuhan mengatakan setiap orang yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepada Tuhan. Waktu ayat ini dicatat, ini perkataan Petrus ya. Jadi dia mengatakan bahwa Petrus akhirnya menyadari bahwa Tuhan itu bukan hanya berkenan kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada setiap orang yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran. Berkenan kepada Tuhan. Waktu kita rindu bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan, caranya itu bukan memberikan bantuan, kemudian datang ke gereja tiap hari, telepon Pak Gembala saya mau ke gereja berdoa sendirian tiap hari. Enggak, bukan seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan setiap orang yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran. Seberapa banyak hidup kita hari-hari ini mengamalkan kebenaran. Kita melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tentang mengamalkan kebenaran ini saya jadi ingat sebuah kesaksian. Ini sebenarnya kesaksiannya Pak Niel gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, beliau pernah bersaksi, saya saksikan kembali ya Pak Niel ya. Saya diberkati dengan kesaksian hidupnya Pak Niel ini satu saat gitu ya. Beliau pernah menyaksikan waktu sedang bekerja gitu ya di Grab waktu itu. Ada satu fase kehidupannya Pak Niel ini merasa bahwa orderannya sepi gitu. Orderannya sepi dan keluar pagi gitu, nggak ada orderan sama sekali gitu. Kemudian sampai pada satu titik dia tergoda untuk dalam tanda kutip curang gitu ya, mencurangi sistem. Karena waktu itu di tengah-tengah driver-driver yang lain sudah lumrah gitu. Waktu sepi mereka curang ke sistem gitu ya. Jadi istilahnya nembak gitu. Atau mungkin ada order fiktif atau apa itu. Pernah terpikir gitu untuk melakukan hal tersebut. Tapi yang beliau katakan adalah waktu itu dia tetap memegang kebenaran walaupun orderannya sepi. Mungkin kesaksian ini bukan kesaksian yang wah gitu ya. Bukan kesaksian yang waduh Tuhan luar biasa membukakan jalan gitu. Tapi seringkali kehidupan kekristenan kita diuji waktu kita diperhadapkan pada masalah ekonomi gitu. Waktu faktanya kita di lapangan antara sepi atau curang, atau kata-kata yang diperhalus adalah antara kita mau bertahan di dalam kebenaran atau kita mau mempertahankan hidup. Itu jadi hal yang susah gitu. Itu jadi hal yang sulit. Saya pernah mengalami di tempat pekerjaan saya bagaimana dalam satu fase di dalam pekerjaan saya disuruh untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan hati nurani saya. Dan saya benar-benar bergumul. Antara saya harus bertahan di pekerjaan itu atau saya harus mempertahankan kebenaran yang saya terima dari Tuhan. Saya benar-benar bergumul waktu itu. Saya berdoa kepada Tuhan dan setiap kali melakukan tugas tersebut itu jiwa saya tertekan gitu. Tuhan kok
ini gimana Tuhan? Apakah saya harus resign gitu? Atau saya harus bertahan? Kalau saya menuruti firman Tuhan ya saya harus resign karena tidak sesuai dengan hati nurani saya. Tapi kalau saya resign, saya mau kerja di mana? Waktu itu saya bergumul dengan Tuhan dan Tuhan jawab sekitar 2 minggu kemudian. Akhirnya atasan saya tahu bahwa saya tertekan mengerjakan pekerjaan tersebut dan akhirnya pekerjaan tersebut dialihkan kepada orang lain. Dan saya tahu apa yang Pak Niel alami gitu ya. Bagaimana nilai kebenaran seringkali Tuhan uji waktu kita diperhadapkan dengan kebutuhan. Dan yang namanya berkenan kepada Tuhan, mengamalkan kebenaran itu butuh harga yang harus dibayar. Tidak gampang. Tapi waktu kita mau tetap bertahan di dalam kebenaran, disitulah hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi seberapa banyak kita hari ini diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang nampaknya menguntungkan kita, tapi tidak sesuai dengan kebenaran. Percayalah disitulah kehidupan kita sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita bisa mempertahankan kebenaran dan muncul sebagai pribadi yang berkenan kepada Tuhan, atau justru kita kalah dan kita menuruti keinginan dunia. Mari kita memasuki tahun 2021 nanti dengan hati yang rindu ya, bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Pilihan apapun yang dunia tawarkan, ayo kita sama-sama mengambil keputusan untuk mempertahankan kebenaran. Amin. Yang kedua, apa yang Yosua dan Kaleb katakan kepada bangsa Israel menjadi kunci mereka adalah di ayat 9. Di situ dikatakan hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan memberontak. Memberontak ini bukan selalu dihubungkan dengan kegiatan yang luar biasa. Demo memberontak, kudeta memberontak. Enggak selalu seperti itu gitu ya. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa situs yang lain mengatakan bahwa pemberontakan itu penolakan terhadap otoritas. Jadi kita percaya bahwa hidup kita tuh semuanya ada di dalam otoritas Tuhan. Amin. Tuhan tuh menetapkan proses-proses di dalam kehidupan kita. Ada pergumulan-pergumulan, ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua atas otoritas Tuhan. Dan waktu kita mau melarikan diri, kita mau keluar dari proses itu yang Tuhan izinkan terjadi, sebenarnya kita sedang memberontak terhadap Tuhan. Jadi percayalah bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi itu tujuannya cuma satu kok. Ada pergumulan, permasalahan, tujuannya cuma satu. Memurnikan iman kita. Apakah iman kita itu benar-benar berharap sama Tuhan atau tidak? Di tengah-tengah kondisi pandemi kemarin saya melihat bahwa kesulitan yang luar biasa, hal-hal yang begitu mendadak terjadi itu memunculkan 3 golongan orang. Ini sepanjang yang saya amati ya. Ini tidak ada teori psikologisnya enggak. Tapi sepanjang yang saya amati di orang-orang sekitar saya, ada 3 golongan orang yang muncul waktu pandemi kemarin. Waktu mereka merespon kesulitan, ada golongan pertama adalah orang-orang yang putus harapan. Orang-orang yang putus harapan ini, mereka orang-orang yang kecewa dengan situasi. Kok seperti ini ya? Kondisinya kok seperti ini ya? Saya sudah merancangkan masa depan saya seperti ini, ternyata kondisinya berkata lain. Dan orang-orang yang putus harapan ini seringkali menyalahkan kondisi. Kenapa kok kamu seperti ini? Ya karena kondisi. Kenapa kok kamu tidak rajin seperti dulu? Karena kondisi. Kenapa kamu tidak gereja? Karena kondisi. Pokoknya semuanya karena kondisi. Kasihan ya kondisi ya, disalahkan terus ya. Pokoknya karena kondisi. Kemudian kalau sudah mulai putus harapannya semakin meningkat gitu ya, mulai menyalahkan orang lain. Karena pimpinanku gini nggak tegas. Karena ini orang tuaku ini terlalu cerewet. Semuanya karena orang lain gitu ya, karena orang lain, karena kondisi gitu. Dan orang-orang yang putus harapan ini adalah orang-orang yang tidak mau melakukan apa-apa tuh ya, sampai kondisi sekitarnya jadi baik kembali.
Saya beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol gitu dengan salah seorang rekan kerja itu ya. Orang ini termasuk orang yang putus harapan ini. Gitu. Jadi kami sedikit berdebat gitu ya. Dan setiap kali topik apapun yang kami bicarakan selalu ujung-ujungnya dia mengatakan, ya ini semua salah pemerintah. Semua apapun yang dia ngomong tentang kebijakan UU Cipta Kerja, ngomong tentang DPR, ngomong tentang apa, ujung-ujung ya ini salah pemerintah. Itu ya. Bansos, ya itu salah pemerintah. Kenapa kok ngasih bantuan kepada masyarakat gitu, uang dana kok dihambur-hamburkan, salah pemerintah. Loh, terus kamu dapat? Ya dapat. Gak dikembalikan? Ya enggak. Loh aku gak minta kok. Ya itu salahnya pemerintah, kenapa aku dikasih padahal aku gak minta. Jadi semua ujung-ujungnya salah pemerintah itu. Kemudian saya mencoba memberikan sebuah wawasan yang baru. Saya sampaikan kepada dia gitu ya. Coba sih searching gitu ya, coba googling tentang bantuan pemerintah lewat UMKM. Siapa tahu dapat bantuan, kemudian kamu bisa beli peralatan, kamu bisa buka usaha sampingan. Oh gak bisa, kondisi seperti ini gak bisa. Loh, coba dulu. Joinan beberapa orang, nanti beberapa orang dapat dana, digabung jadi satu beli peralatan. Oh gak bisa wes, kondisinya sulit gak bisa. Nah terus gimana? Yus gak iso apa-apa wes, pokoknya gak bisa apa-apa. Akhirnya saya berhenti ngobrol dengan orang itu gitu ya. Karena mungkin buat orang-orang yang putus harapan memang kondisinya tidak bisa diperbaiki gitu ya. Karena kondisinya sudah terlalu sulit diperbaiki gitu. Tapi ada juga orang golongan kedua gitu ya. Kebalikannya orang yang putus harapan, ada orang golongan kedua ini orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Justru di masa pandemi mereka berpikir seperti ini. Kondisinya tidak akan semakin baik, berarti saya harus mengubah nasib saya dengan kerja keras. Ada orang-orang seperti ini, saya kenal gitu ya dengan orang-orang seperti ini. Dengan beberapa rekan kerja saya di kantor seperti itu gitu ya. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi saya harus merubah nasib saya. Dan dia mulai bekerja keras, dia mulai membuka pekerjaan-pekerjaan sampingan yang baru. Dan seringkali dia dalam tanda kutip dia melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya dia. Pokoknya masa sekarang nih semua pekerjaan ditabrak itu. Pokoknya aku bisa tak kerjakan. Positifnya positif itu ya, semangatnya dapat itu. Tapi yang terjadi adalah orang-orang tersebut mulai meninggalkan hal-hal yang terpenting dalam kehidupan mereka. Ada orang yang punya pasangan, mulai cekcok dengan pasangan. Ada orang yang punya pekerjaan, yang settle gitu ya, mulai meninggalkan pekerjaannya. Ada orang yang taruh di dalam sebuah komunitas yang mendukung dia gitu kan, mulai berselisih pandangan gitu ya, berselisih paham gitu. Akhirnya dia mulai mundur pelan-pelan. Gitu. Orang yang mengandalkan diri sendiri dia merasa bahwa saya harus merubah keadaan dengan bekerja keras. Ada positifnya, tapi juga banyak negatifnya. Tapi ada juga orang golongan ketiga, yaitu orang yang bergantung kepada Tuhan. Orang yang bukan hanya berusaha, tapi juga menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu, berarti mencari Tuhan dulu. Bukan berarti pasif juga. Artinya kalau orang awam ngomong ora et labora, dia berdoa dan bekerja. Berdoa tapi juga bekerja, bukan hanya berdoa saja, bukan hanya bekerja saja, tapi imbang, berdoa dan bekerja. Nah, kita termasuk orang-orang yang mana hari-hari ini? Di dalam proses yang Tuhan izinkan, apa kita masuk di dalam orang golongan pertama, atau golongan kedua, atau golongan ketiga? Orang golongan pertama dan orang golongan kedua adalah orang-orang yang menolak proses Tuhan. Tuhan memberikan proses dalam kehidupannya, orang golongan pertama mengatakan, enggak mungkin aku bisa melewati proses ini. Menyerah di awal perjalanan. Orang golongan kedua menolak proses Tuhan dengan cara yang berbeda.
Tuhan berikan proses, enggak bisa. Aku harus berjalan seperti ini. Aku harus mengubah keadaanku. Tapi orang yang ketiga adalah orang yang menerima proses yang Tuhan berikan. Ada waktunya Tuhan memberikan berkat buat kita. Ada waktunya Tuhan izinkan kita bergantung penuh sama Tuhan. Dan itu prosesnya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita setiap hari punya uang terus gitu kan. Kita mengalami kelimpahan, kita mengalami kekayaan. Di tengah-tengah pandemi waktu rekan-rekan kita kekurangan uang. Setiap hari Tuhan kirimkan uang ke rekening kita. Maka tentu kita tidak akan menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam kelemahan kita. Tapi waktu Tuhan izinkan kita kadang berada di dalam lembah, harus bergumul menangis. Kadang Tuhan izinkan kita banyak berkat. Justru disitulah kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Amin. Mari kita yang kedua tadi taat pada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Orang-orang yang tidak memberontak tapi taat pada proses yang Tuhan izinkan terjadi. 10 pengintai tadi, mereka menolak proses yang Tuhan berikan gitu ya. Mereka harus masuk ke tanah Kanaan mengalahkan raksasa tapi mereka menolak. Mereka mengatakan kita tidak bisa melakukan. Dan akhirnya mereka tidak pernah masuk ke dalam tanah Kanaan. Gara-gara mereka, bangsa Israel berputar 38 tahun. Kemudian 38 tahun kemudian baru mereka masuk ke tanah Kanaan. 2 orang, Kaleb dan Yosua. Kalau kita menolak proses Tuhan, ya seterusnya kita akan berputar-putar gitu. Tapi relakan hati kita hari ini, proses apapun yang Tuhan izinkan terjadi, nurut sama Tuhan. Ya Tuhan, aku mau nurut. Aku mau dibentuk. Sehingga hidupku ini jadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang Yosua dan Kaleb katakan di ayat yang 9 tadi, tetap janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Jangan takut. Firman Tuhan ini seringkali mengkritisi orang yang takut ya. Tuhan itu seringkali menegur orang yang takut. Ada peristiwa Petrus berjalan di atas air. Waktu dia merasakan tiupan angin, dia mulai takut, kemudian tenggelam. Tuhan Yesus menegur, mengapa kamu kurang percaya? Hai orang-orang yang bimbang. Gitu. Ada ayat Alkitab di Matius yang satu perikop yang khusus membahas tentang hal kekhawatiran. Bahkan yang paling keras itu di Wahyu dikatakan bahwa orang-orang penakut itu bagiannya adalah kegelapan, api yang menyala-nyala. Jadi kayaknya Tuhan itu sedang fokus untuk menegur orang-orang yang takut gitu ya. Kayaknya Tuhan tuh gak pingin gitu anak-anaknya takut. Makanya firman Tuhan yang minggu lalu mengatakan, sebuah studi Alkitab mengatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, itu muncul 365 kali. Kemudian dikaitkan bahwa setiap hari kita tidak boleh takut. Kayaknya memang Tuhan tidak ingin bahwa anak-anaknya ini jadi orang yang penakut. Kenapa seperti itu? Saya akan menjelaskan dengan sebuah ilustrasi ya. Sebuah ilustrasi yang pernah saya alami gini. Waktu saya SD, sekitar kelas 2 mungkin ya, kelas 2 SD, saya agak lupa persisnya, sekitar kelas 2 SD. Saya beberapa kali dijemput oleh papi saya di sekolah gitu kan. Jadi berangkatnya bersama-sama dengan kakak saya, barengan gitu naik becak berempat. Kemudian beberapa kali saya dijemput sama papi saya. Waktu kelas 2 SD, saya dijemput papi saya. Saya yang kelas 2 SD, karena jiwa usilnya lagi bergejolak gitu ya. Saya sempat waktu itu jalan gitu di sekolah, ada anak kelas 6 SD yang badannya lebih besar dari saya sedang main kelereng. Kemudian dengan gagahnya saya tendang kelerengnya. Dor! Padahal anak kelas 6 SD itu badannya lebih besar. Saya kelas 2 SD. Kalau saya dipukul ya pasti kalah kan. Saya berani gak sama anak kelas 6 SD tadi? Berani. Ada papi saya. Ada papi saya. Dijemput kok sama papi saya. Tak tendang kelerengnya. Dor! Itu. Saya tidak takut sama anak kelas 6 SD itu. Tapi begitu besoknya,
Bahkan papi saya tidak nungguin di sekolah. Ya takut gitu kan. Kemudian kalau jam istirahat ya sembunyi di dalam kelas kan. Tapi untungnya anak kelas 6 SD itu tidak nyari saya itu ya. Jadi mungkin dia sudah cinta Tuhan, dia memaafkan, mengampuni. Mungkin saya tidak ngerti ya. Tapi itu ilustrasi yang sederhana itu ya. Waktu ada papi saya berani tuh nendang kelereng gitu. Walaupun badannya besar, anak kelas 6 SD. Tapi besoknya dengan orang yang sama, saya tidak berani. Karena tidak ada papi saya. Mungkin itu ilustrasi sederhana ya. Waktu kita menjalani kehidupan kita, waktu kita takut, itu sebenarnya kita tidak sedang menghargai kehadiran Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang besar loh. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Makanya namanya ketakutan itu tidak ada. Karena kita percaya bahwa orang yang di sebelah kita itu berkuasa melakukan segala sesuatu. Makanya Tuhan itu sangat gregetan ya dengan orang yang takut. Istilah kasarnya itu, kamu tuh enggak percaya tak sama aku. Orang yang takut itu sebenarnya enggak percaya kok. Seperti anak saya hari-hari ini mulai mengalami namanya takut ya. Takut ke toilet sendiri, takut ke dapur sendiri gitu. Dalam hati itu saya agak gregetan gitu ya. Dalam hati itu saya mengatakan dalam hati, maksud saya anak saya ini enggak percaya bahwa papanya itu selalu menjaga dia. Nah, sama dengan Bapak kita di surga. Waktu kita diperhadapkan dalam pergumulan, waktu kita merasakan ketakutan, sebenarnya kita sedang gagal untuk mempercayai Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan pasti sanggup melakukan segala perkara, artinya kita nggak perlu takut. Ya proses tetap pasti ada, pergumulan pasti tetap ada. Tapi kita nggak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Jadi seberapa banyak kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, seberapa banyak kita memandang Tuhan, itu akan menentukan apakah kita takut atau tidak menjalani kehidupan kita. Waktu kita tidak takut, itu artinya kita sedang melibatkan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya memang pergumulan banyak, kita tidak bisa, kita tidak sanggup. Tapi Tuhan sanggup memberikan kekuatan buat kita. Jadi jangan takut. Fokus pada penyertaan Tuhan. Memang kalau ada masalah itu kadang sulit ya untuk kita percaya. Dalam setahun ini kesaksian pribadi saya ada beberapa titik di mana saya pernah mengalami ketakutan akan masa depan saya. Walaupun mungkin ada yang berpikir saya bekerja di sebuah perusahaan yang besar gitu ya. Tapi tetap ada fase-fase di mana saya mengalami ketakutan. Ketakutan tentang PHK, ketakutan tentang masa depan keluarga saya. Mulai April kemarin ya, April atau Juni ya. Di tempat kerja saya mulai menerapkan sistem on off gitu ya, 1 hari kerja, 1 hari libur gitu. Itu bukan sistem work from home ya, beda ya. Kalau work from home kan di rumah bekerja digaji gitu. Kalau sistem on off itu berbeda lagi. Nah, ada fase-fase di mana saya khawatir, saya takut gitu. Saya cemas dengan kehidupan saya. Ada fase di mana saya pernah setengah hari gitu ya, waktu hari Sabtu, saya masih ingat saya satu kali pernah hari Sabtu, saya mengurung diri di kamar setengah hari, mulai pagi sampai siang saya mengurung diri. Saya cemas, saya khawatir. Saya takut bahwa saya tidak bisa lagi memberikan nafkah gitu ya buat keluarga saya. Saya pernah mengalami fase-fase seperti itu. Tapi justru di dalam ketakutan itu, Tuhan itu memberikan kekuatan bahwa Dia selalu beserta dengan saya. Jadi saat kita nanti memasuki tahun 2021, para ahli boleh mengatakan apapun, tapi saya berharap sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup, kita semuanya tetap memiliki keberanian untuk berharap pada janji Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah melupakan janjinya sama kita. Sekali Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati. Karena itu pegang janji Tuhan. Keadaan apapun boleh terjadi, tapi tetap
pada janji Tuhan, berani untuk berharap bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Ada 3 hal tadi yang saya sampaikan tentang Yosua dan Kaleb. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Ada 3 hal yang Yosua dan Kaleb sampaikan kepada kita, ajarkan kepada kita bagaimana kita memasuki tahun 2021. Tahun yang mungkin ada banyak pergumulan yang lebih besar, tapi ada 3 hal yang menjadi pegangan kita. Yang pertama tadi, ayo kita menjadi orang-orang yang meminta perkenanan Tuhan dengan cara takut akan Tuhan, mengamalkan kebenaran. Biar hidup kita jadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, jangan memberontak terhadap proses. Setiap proses yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan izinkan terjadi, nikmatin aja, dijalani aja. Tuhan mau bawa ke gunung yang tinggi, Tuhan mau bawa ke lembah yang kelam, ikutin aja prosesnya Tuhan. Sampai kita melihat bahwa endingnya, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Untuk memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Dan yang ketiga, jangan takut. Karena Tuhan beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalam-Mu. Yes, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Yes, God. Saya percaya Tuhan. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Saya berdoa buat setiap kita pagi hari ini. Kita akan memasuki tahun 2021 dengan keberanian untuk berharap pada janji-janji Tuhan. Walaupun mungkin nanti ada pergumulan-pergumulan yang baru, ada pergumulan-pergumulan yang tidak pernah kita pikirkan, permasalahan-permasalahan yang menerpa hidup kita. Tapi ingatlah bahwa hari ini kita memutuskan untuk berani berharap pada janji Tuhan. Kita bukan hanya berharap pada janji manusia yang bisa melupakan janjinya, tapi kita sedang berharap pada janji Allah yang hidup, Allah yang tidak akan pernah melupakan janjinya buat setiap anak-anaknya. Mari kita memasuki tahun 2021 dengan antusias, dengan bersemangat, dengan bersuka cita. Karena kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Gelorakan iman kita, karena kita percaya kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan
berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapak Yohanes, Tuhan memberkati. Dan pagi hari ini bagi setiap kita yang tergerak untuk menabur melalui persembahan bagi pekerjaan Tuhan, bisa menabur di kotak persembahan yang sudah disediakan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Bapa, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami percaya hanya Engkau Tuhan satu-satunya kekuatan kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya penopang kami. Dan saat ini Tuhan kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdiri Tuhan sebagai perantara Tuhan. Saat ini kami membawa beban Tuhan Yesus meletakkan di hadapan-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber jawaban. Saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Indonesia. Bukan suatu kebetulan kami ditempatkan di negara ini. Kami percaya Tuhan Engkau menyediakan rancangan yang baik atas Indonesia. Saat ini kalau mungkin di tengah kondisi pandemi ini bangsa kami terlihat buruk Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Engkau menempatkan kami sebagai terang bagi bangsa ini. Engkau menempatkan kami sebagai agen-agen kasih bagi lingkungan sekitar kami. Sehingga walaupun di tengah kesulitan, di tengah kondisi yang tidak menentu ini Tuhan, kami, lingkungan kami Tuhan, tempat di mana kami ada Tuhan, mereka bisa merasakan kasih Yesus. Mereka bisa merasakan perubahan yang ajaib Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan Tuhan, Bapak Presiden, staf menteri dan setiap segenap pemerintahan hingga yang terendah di RT RW bahkan di lingkungan kami sekitar Tuhan. Kami bawa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus, biar hikmat-Mu yang turun untuk memimpin mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan Yesus memimpin rakyat, memimpin kami Tuhan bukan dengan keinginan pribadi mereka. Tapi mereka benar-benar memimpin untuk kepentingan bersama Tuhan. Mereka memimpin untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati Pak Presiden. Kami memberkati setiap jajaran pemerintahan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa Tuhan tercurah bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga membawa kota Malang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kota ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kami ada di tempat ini untuk menjadi berkat bagi kota ini. Kami berdoa juga untuk gereja GBI Kairos di sini Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus Engkau menempatkan gereja GBI Kairos di sini Tuhan Yesus. Kami percaya GBI Kairos akan menjadi jawaban atas lingkungan sekitarnya Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bapak Gembala, juga Ibu Gembala dan semua yang jemaat juga, setiap pelayan mimbar yang ada, pelayan-pelayan yang lain yang ada Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus, memberikan kesatuan hati. Engkau memberikan Tuhan Yesus beban pelayanan untuk melayani dengan
dengan hati yang sungguh-sungguh. Memberikan Tuhan hati Bapa menjadi jawaban kasih bagi lingkungan sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang akan mencukupkan setiap kebutuhan bagi gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir. Jemaat Tuhan yang ada di rumah. Jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini. Bukan jemaat Tuhan yang akan menjadi biasa-biasa, tetapi menjadi jemaat Tuhan yang menjadi luar biasa di dalam Tuhan, menjadi agen-agen perubahan Tuhan Yesus bagi semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan saat ini kami siap menerima berkat. Haleluya Bapak. Mari angkat tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya. Pandang wajah Tuhan-Mu dan pulanglah hari ini bawa berkat rahmat Tuhan yang sempurna akan di bagian-Mu, di bagian keluargamu, atas suamimu, atas istrimu, atas anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu. Bahkan orang-orang yang tinggal dalam rumahmu akan diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan akan pekerjaanmu, diberkati Tuhan akan kesehatanmu, diberkati Tuhan akan keluar masukmu, dan apapun yang kau jumpai dengan tanganmu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang terimalah kasih dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melalui segala akal memberi dalam hati pikiranmu, sehingga masa-masa seperti ini engkau bisa mengucap syukur, engkau punya pengharapan, dan engkau punya kekuatan luar biasa. Engkau tidak takut lagi karena Tuhan besertamu. Dan biar hari ini juga tuntunan pimpinan Roh Kudus akan menyertai saudara semuanya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan berkati.